Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi praktek penyusunan latar belakang proposal. Pengertian latar belakang menurut Dermawan Wibisono 200304. Bagian latar belakang menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Sedangkan menurut Husin Umar 2001-238 menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah tentang suatu masalah agar ditindaklanjuti lewat penelitian. Ciri-ciri latar belakang yaitu: yang pertama, dasar pemahaman untuk pembaca. Yang kedua, perlu data yang dihasilkan dari fakta dalam ciri-ciri pembuatan latar belakang. Yang ketiga, memiliki kondisi yang ideal. Yang keempat, kondisi faktual. Yang kelima, solusi diberikan singkat. Yang keenam, muncul perbandingan. Dan yang ketujuh, adanya penyempurnaan. Penulisan latar belakang dibagi menjadi 3 bagian dalam satu bab. Yang pertama, penjelasan tentang masalah yang akan diangkat. Yang kedua, penjelasan mengenai isi yang berupa fakta, data, fenomena. Dan yang ketiga, berupa saran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Mintarsih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengertian model Kurzweil, perbedaannya dengan latar belakang umum, dan pembahasan tahapan 1 model Kurzweil. Model Kurzweil, Model Creating Research Space, dikembangkan oleh John Swallow berdasarkan analisisnya terhadap artikel jurnal yang mewakili berbagai praktik penulisan berbasis disiplin. Modelnya mencoba menjelaskan dan menggambarkan pola organisasi penulisan pengantar studi penelitian ilmiah. Jadi, model Kurzweil ini yaitu sebuah model untuk penyusunan latar belakang proposal atau artikel ilmiah. Tujuannya yaitu untuk membantu kita agar lebih mudah dalam penyusunan suatu latar belakang proposal atau artikel ilmiah. Di dalam model Kurzweil ini terdapat 4 implementasi karya ilmiah yang dibuat. Di antaranya, pertama, ditulis secara logis, ilmiah, dan dapat dikaji. Kedua, kemampuan seni dalam berbahasa, yaitu pentingnya pola retorika dalam karya ilmiah. Ketiga, adanya fitur linguistik sebagai sarana komunikasi yang baik. Dan keempat, yaitu penambahan ide pembahasan sebagai pembangun karya ilmiah. Selanjutnya mengenai perbedaan latar belakang umum dan latar belakang model Kurzweil. Latar belakang umum biasanya dasar pemahaman untuk pembaca. Kedua, perlu data yang dihasilkan dari fakta dalam ciri-ciri pembuatan latar belakang. Ketiga, memiliki kondisi yang ideal. Keempat, kondisinya faktual. Kelima, solusi diberi singkat. Keenam, muncul perbandingan. Dan ketujuh, adanya penyempurnaan. Sedangkan latar belakang pada model Kurzweil memiliki ciri-ciri. Pertama, dasar pemahaman untuk penulis dan pembaca. Kedua, data akurat, perlu research yang lebih mendalam. Ketiga, ada sumber yang disajikan. Keempat, perbandingannya signifikan. Dan kelima, menggunakan bahasa teoritis dalam beretorika. Dalam perbedaan latar belakang umum dengan latar belakang model Kurzweil ini sebetulnya tidak begitu signifikan perbedaannya, dikarenakan keduanya sama-sama membuat suatu karya yang ilmiah. Hanya saja model Kurzweil ini sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Nah, berikut tahapan-tahapan yang ada pada model Kurzweil. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa setiap tahapan atau yang disebut dengan move terdapat langkah-langkah
atau step yang harus diikuti dan langkah-langkah yang bersifat pilihan untuk diikuti. Biasanya ditandai dengan kata and, dan, atau or, atau. Pada tahap pertama atau move one, yaitu establishing centrality, terdapat satu langkah yang bersifat wajib, sedangkan dua langkah lainnya bersifat pilihan. Namun, bukan berarti tiga langkah tersebut tidak dapat dijumpai dalam satu artikel. Lalu pada tahapan kedua, kita dapat memilih satu langkah yang bersifat wajib dan tiga langkah bersifat pilihan. Yang ketiga, yaitu tahapan ketiga, terdapat tiga langkah yang bersifat wajib dan satu langkah bersifat pilihan. Tahapan pertama yaitu establishing centrality. Tahapan ini mengacu kepada kebijakan untuk meyakinkan para pembaca terhadap topik penelitian yang akan kita teliti. Pada tahapan ini, kita perlu menggambarkan situasi penelitian kita menggunakan satu atau lebih langkah. Pada establishing centrality ini memiliki 3 step, yaitu claiming centrality. Pada step ini, kita tunjukkan bahwa wilayah riset kita itu penting, menarik, relevan, dan layak untuk diselidiki. Inilah kenapa disebut dengan centrality, alias fokus. Di bagian inilah kalimat utama yang memulai artikel kita. Contohnya pada kalimat di bawah ini. Meskipun daya komputasi telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, algoritma yang efisien dengan struktur data yang disesuaikan masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tepat waktu. Di sini terdapat kalimat yang digarisbawahi, yaitu algoritma yang efisien dengan struktur data yang disesuaikan masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tepat waktu. Nah, kalimat yang digarisbawahi tersebut menunjukkan sentralitas dengan menunjukkan bahwa faktor ini penting untuk kita lakukan penelitian. Kemudian, step yang kedua yaitu making topic generalization. Pada step ini, kita menceritakan tentang kondisi ilmu pengetahuan, konsensus, kebiasaan, dan fenomena terkini. Pada step ini biasanya hampir sebagian besar penulisan berawal dari informasi umum lalu bergerak ke informasi khusus. Contohnya, pada kalimat di bawah ini saya memiliki beberapa kalimat. Kalimat pertama yaitu, hal ini mendorong minat pada alat analisis data otomatis yang pada gilirannya melambungkan peningkatan data mining. Nah, kalimat pertama ini masih bersifat kalimat umum. Lalu kalimat kedua, namun proses data mining dengan struktur data saat ini memiliki proses komputasi intensif, yaitu NP, complete. Nah, pada kalimat kedua ini sudah termasuk ke dalam kalimat yang lebih spesifik. Lalu ada kalimat ketiga, kami fokus pada Association Rule Mining atau ARM karena popularitas dan kegunaannya yang sangat luas dalam berbagai situasi. Pada kalimat ketiga ini sudah lebih spesifik lagi. Lalu ada kalimat keempat, beberapa struktur data telah diusulkan untuk peningkatan ARM, namun tidak ada yang mampu mengatasi secara efektif ukuran dan dinamisme database saat ini. Nah, pada kalimat ini sudah lebih spesifik. Lalu step selanjutnya yaitu reviewing items of previous research. Pada step ini, kita melakukan review dan mensintesiskan penelitian yang telah ada sebelumnya yang mendukung pentingnya untuk melakukan penelitian kita. Maksudnya seperti apa? Kita lihat pada contoh di bawah ini. Pada penelitian sebelumnya, seringkali pengantar akan mengacu pada pekerjaan yang sudah dilakukan di daerah penelitian untuk memberi latar belakang. Beberapa struktur data telah diusulkan untuk meningkatkan ARM, namun tidak ada yang mampu mengatasi secara efektif ukuran dan dinamisme database saat ini. Nah, maksudnya pada step ini kita diminta untuk menjelaskan dengan cara apa
pekerjaan kita menjelajahi area, isu, atau pertanyaan yang sebelumnya belum dieksplor secara rinci, agar tidak dieksplor dengan cara yang akan kita gunakan. Dengan kata lain, kita perlu memberikan alasan mengapa kita melakukan penelitian ini. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai tahapan kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam penyusunan latar belakang model Karsuales. Selanjutnya yaitu tahapan kedua, yakni establishing a niche. Dalam tahapan ini kita membuat argumen yang jelas dan meyakinkan yang menyatakan bahwa penelitian kita penting dan bernilai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan celah yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Dalam tahapan ini terdapat 4 langkah yang dapat digunakan, yakni yaitu tahapan pertama yaitu step 1A, counterclaiming. Di sini kita menunjukkan sudut pandang berlawanan atau kelemahan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian ada step 1B, indicating a gap. Tunjukkan celah alias gap dengan cara menyebutkan masalah penelitian atau wilayah penelitian yang belum dilakukan. Selanjutnya ada step 1C, question raising. Kita mencoba mengangkat pertanyaan penelitian mirip dalam hal ini mirip sekali dengan identifikasi celah penelitian. Dengan cara menunjukkan pertanyaan kunci mengenai celah yang ada pada temuan penelitian sebelumnya, yang akan diatasi atau dilengkapi dengan penelitian kita. Kemudian terakhir ada step 1D, yakni continuing tradition. Yaitu kita di sini melanjutkan jalur penyelidikan yang telah dikembangkan sebelumnya, membangun pekerjaan yang sudah dilakukan namun membawanya lebih jauh dengan menggunakan sampel baru dan memperluas wilayah yang diteliti sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yakni tahapan yang ketiga atau yang terakhir, yakni occupying the niche. Kita tunjukkan bagaimana kita melalui penelitian kita bisa memberikan kontribusi pengetahuan atau pemahaman baru yang tentu saja berbeda dengan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahapan ini terdapat 4 langkah juga. Langkah pertama atau step 1A, outlining purpose. Kita jabarkan tujuan penelitian kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita juga menjelaskan tujuan penelitian kita dengan bahasa yang jelas. Di sini penggunaan verb tense tergantung pada apakah kita mengacu pada konsep fisik atau abstrak. Kemudian step 1B, announcing present research. Di sini kita akan menjelaskan tujuan penelitian kita melalui apa yang dilakukan atau dicapai dalam penelitian kita yang dapat diungkapkan dengan menggunakan human maupun inanimate agents. Kemudian ada step 2, announcing principal finding. Kita sajikan ringkasan singkat temuan kunci yang ditulis, namun perlu diingat bahwa tidak semua bidang ilmu mengizinkan bagian ini ditulis pada pendahuluan alias introduction.
Jadi untuk step 2 ini tidak semua pendahuluan latar belakang bisa menggunakan step 2 ini. Kemudian ada step 3, indicating research article paper structure. Di sini kita menyatakan bagaimana sisa artikel kita disusun. Mungkin itu saja penjelasan untuk tahapan-tahapan dan langkah-langkah penyusunan latar belakang model Karl-Wallace. Selanjutnya ada simpulan yang akan saya sampaikan hasil dari diskusi kami bersama rekan-rekan saya. Simpulan yang kami dapat ialah model Karl-Wallace adalah sebuah model yang memandu penulis artikel ilmiah yang menciptakan ruang atau wilayah kekuasaannya dalam dunia ilmiah. Karl-Wallace juga merupakan teori yang tepat untuk menemukan titik penyajian yang sempurna atau teori yang tepat untuk merevisi karya ilmiah, khususnya dalam latar belakang dengan teori retorika yang terdiri dari 3 move atau tahapan dan beberapa step atau langkah, bertujuan untuk menjabarkan lebih perinci pada setiap tahapan. Sedangkan latar belakang pada umumnya yakni halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulisan latar belakang yang baik, ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta sehingga revisi tidak terlalu rumit karena mengedepankan maksud dan tujuan saja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.